Terima kasih Tuhan. Yang terbaik dari waktu kami, yang terbaik dari perhatian kami, yang terbaik dari kehadiran kami persembahkan buat Tuhan saat ini. Dan kami tahu Engkau selalu senang yang terbaik. Di saat itulah Engkau hadir dan menjamah hidup kami. Kemuliaan memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kami pulang dengan perubahan hidup. Demi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Suatu kali Tuhan Yesus di kota Samaria berjumpa dengan seorang wanita. Nah, saya percaya itu tidak ada yang kebetulan. Yesus tahu bahwa di kota itu ada seorang wanita Samaria. Ingat ya, perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Jadi pastikan Anda tidak datang ke gereja hari ini hanya karena ini adalah ibadah youth. Tapi karena Anda rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan perjumpaan dengan Tuhan selalu bersifat personal. Yesus tidak datang kepada orang lain di kota itu. Dia datang kepada seorang wanita Samaria. Dan ada satu kalimat yang indah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu. Di dalam Yohanes pasal 4. Ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Apa maksud Tuhan Yesus bicara kepada wanita ini? Pertama, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak suka penyembahan yang dilakukan karena terpaksa. Tuhan tidak suka penyembahan yang dilakukan karena ikut-ikutan. Enak turun ya? Gak apa-apa, boleh turun. Tuhan tidak suka penyembahan karena ritual. Tuhan gak suka. Di zaman itu, orang kalau menyembah Tuhan, orang Samaria harus ke atas gunung Samaria. Tidak boleh menyembah di tempat lain. Di zaman itu orang Yahudi harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Itu aturannya. Di luar itu tidak boleh disebut sebagai penyembahan. Jadi ini adalah sebuah ritual. Dan Tuhan mau merevolusi pikiran wanita Samaria itu. Juga merevolusi pikiran kita hari ini. Bahwa yang penting bagi Tuhan bukan tempatnya, my friend. Yang penting bagi Tuhan adalah your heart, hatimu. Sementara Anda memuji menyembah Tuhan tadi saya lihat dari atas. Pak Sony aja bisa lihat, apalagi Tuhan. Karena Tuhan tahu hati. Tuhan mau mencari penyembahan bukan karena tempat. Tempat itu bukan nomor satu di mata Tuhan. Yang menjadi nomor satu di mata Tuhan adalah hatimu. Elia adalah salah seorang nabi besar di Israel. Dia bermarkas di Gunung Karmel. Dan bangsa Israel udah melenceng jauh dari Tuhan. Melenceng. Hidup enggak benar. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Mereka dari orang yang semula takut akan Tuhan. Hidup mereka mengalami banyak masalah. Bukannya makin cari Elohim. Tapi menyembah agama Tuhan-Tuhan yang disodorkan oleh agama-agama lokal. Mereka meninggalkan hubungan pribadi mereka dengan Elohim. Apa yang terjadi? Kekeringan di seluruh negeri itu. Pernah nggak mengalami yang namanya kekeringan? Suhu di Blora hari-hari ini gimana? Panas enggak? Panas loh. Semarang sampai 37 derajat. Rata-rata. Kalau jam 12 sampai 40. AC itu enggak
AC mobil 4 bar itu sudah nggak terasa. Harus maksimal. Nggak ada orang yang senang dengan suasana panas. Nggak ada orang yang senang dengan suasana kekeringan. Ini tidak hanya bicara secara literal. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini mengalami kekeringan. Datang ke gereja hanya karena ibadah, hanya karena aku jemaat di sana. Penyembahannya dengan Tuhan tidak berdampak di dalam rohnya. Apalagi anak-anak muda hari-hari ini. Datang ke gereja hanya karena di situ ada cowok atau cewek yang dia senangi. Giliran gak disukai, pindah ke gereja lain. Hatinya jadi kacau. Tuhan gak senang orang baper dalam gereja. Tuhan gak senang orang alay. Coba lihat kiri kananmu, tanya, kamu alay enggak? Jangan alay. Karena hari-hari Tuhan sedang membagikan satu generasi baru. Yang berbeda dari orang-orang tua yang duduk di kursi ini setiap ibadah minggu. Dan Anda adalah bagian dari angkatan yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Bagian dari angkatan yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah bagian yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau mereka menyembah bukan karena tata cara, tapi menyembah dengan hati. Hatimu. Coba kalau Anda lagi senang pada seseorang. Kebetulan Anda di gereja. Ya toh? Anda berusaha untuk selalu datang ke gereja. Supaya ketemu dia. Benar nggak? Jujur. Saya udah pernah jadi muda. Iya toh? Dan kalau duduk nanti ya, misalnya dia di sana, selalu ada cara untuk kita ngelirik. Yang ketawa kalau bukan pelaku korban. Selalu ada cara, ada aja. Pura-pura ginilah, pura-pura kalau dia perempuan pura-pura. Padahal sebenarnya matanya ke situ. Iya kan? Kan yang paling jaim itu cewek. Kalau cowok mah lihat aja, benar gak cowok? Ya toh, kalau perempuan pura-pura tapi ekor matanya ada passion di dalam hatimu, ada hasrat, betul? Ada sesuatu di mana Anda senang berjumpa dengan dia. Nanti papasan, lalu ada sohibmu di situ, Anda ngomong sama dia, ih, gua ketemu dia senyum, ih, hatiku berbunga. Betul enggak? Betul enggak? Berarti ada yang diincar di sini. Iya kan? Ada kan? Siapa namamu? Sini. Yang mana? Gak ada. Hah? Gak ada. Yang mana? Gak ada. Mana? Ketua komsel. Bukan cewek. Cowok yang mana? Gak ada. Hah? Gak ada. Masa katanya? Mana? Ada nggak? Gak ada. Nggak datang. Aduh. Ada yang mau? Maksudnya mau kenalan? Oke, siapa namanya? Hah? Hatimu senang nggak kalau seseorang yang kamu cari ada di tempat itu? Senang toh? Nggak, jujur aja. Kita sama-sama muda. Abuna, Om Son ini muda loh. Masih 17 tahun. Tapi plus-plus. Kalian 17. Senang nggak email? Senang ya? Oke. Oke, silahkan kembali. Biar jalan aja dia di sana. Senang toh? Apalagi kalau dia lihat kamu, dia menyapa kamu. Senang nggak? Kalau untuk manusia aja seperti itu. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuhan mencari anak muda yang seperti itu loh. Sebab kalau kamu sudah ketemu Tuhan secara pribadi, gampang merubah hati orang yang Anda incar. Ya kan? Kan hati raja berada di tangan Tuhan. Jadi kamu cari Tuhan, gak usah cari hatinya. Nanti Anda pasti dapat hati itu karena Tuhan campur tangan. Dapat kau katanya. Amin. Oh iya. Yeah. Siapa? 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 Chris kan? Siapa Chris? Oh, gak akan tadi ngomong hati raja. Ada nggak di sini? Tapi dari cara melirik di sini saya bisa merasakan.
Oke, kita beri tepuk tangan buat Chris. Ya. Harus amin. Karena Tuhan mau mencari yang agak berbeda dari biasanya. Generasimu generasi yang beda dengan orang tuamu. Sekarang Anda bisa mengirim pesan tanpa harus melihat teks loh. Saya pernah lihat loh itu sambil nyetir. Sebentar ya, gue lagi nyetir. Gue kirim WA aja. Ngeri loh itu. Kalau untuk manusia kita bisa membangun sebuah passion. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu buat Tuhan? Tuhan mencari orang yang begitu. Mau nggak? Mau nggak punya komitmen? Aku mau membangun sebuah passion buat Tuhan. Kan itu menjadi jalan yang terbuka dan bebas hambatan untuk seluruh berkat terbaik akan Tuhan berikan kepadamu. Siapa yang mencari Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadanya. Pelajaran pertama yang kita pelajari, perhatikan baik-baik. Karena dia datang mencari Tuhan dengan sebuah passion. Dia adalah worship leader di gerejanya. Setiap kali dia memimpin pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya ngomong padanya, jangan cari pacar dulu. Fokus pada Tuhan. Sebab nanti pacar akan Tuhan sediakan. Betul enggak? Cari Tuhan, yang lain-lainnya akan diberikan kepadamu. Sebab kalau Anda pacaran sekarang, apa Anda jaminan itu akan jadi suamimu atau istrimu? Enggak jamin coy. Enggak jamin, tapi perhatianmu terpecah. Masa depanmu akhirnya dipertaruhkan. Makanya kalau kita cari Tuhan, kita akan menembus yang namanya dinding kemustahilan. Dan kunci untuk menembus kemustahilan itu adalah menjadi seorang penyembah. Mencari Tuhan dengan passion. Dia berkata, Abuna, saya dipanggil di gereja Abuna. Aku sekarang di Gunung Karmel. Saya berkata tidak ada yang kebetulan. Sebab Gunung Karmel adalah gunung penyembahan. Elia pernah membawa bangsa Israel kembali ke atas mezbah Tuhan. Jadi kalau kita menjadi seorang penyembah, masa depan kita terjamin di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masa depan kita terjamin. Tuhan akan buka jalan. Jadi kita nggak bisa meratapi nasib. Jangan berkata, begini nasib pemuda Blora. Tak ada jalan. Selalu ada jalan. Sebab kalau itu destinimu, Tuhan akan mengarahkanmu menuju destiny itu. Tapi yang Tuhan mau lihat, hatimu. Your heart. Dia berbalik mencari Tuhan. Saya melihat anak ini benar-benar fokus kepada Tuhan. Kalau dia udah naik mimbar jadi WL itu saudara, atmosfer berubah. Suatu kali saya ajak dia pergi conference di Afrika Selatan. Itu masa-masa di mana dia bergumul. Sepanjang conference pujian penyembahan dia nangis. Saya pura-pura gak tahu. Rasain di jamaah Tuhan. Nangis aja sampai ingusnya keluar. Sampai di hotel nangis. Di situ dia mengambil keputusan, Pak, aku mau melayani Tuhan. Dan aku mau menjadi penyembah. Di titik itu semua jalan terbuka. Mau nggak jalan? Kita tidak tahu masa depan kita loh. Amin. Apa yang kita rancang dalam sekejap bisa berubah. Tapi apa yang kita tidak rancang, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena kita seorang penyembah. Poin pertama, jadilah seorang penyembah. Kalau hidupmu, karena generasinya adalah generasi yang sedang berada dalam ketidakstabilan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana orang bergantung pada game, terikat game online. Ada nggak yang wajahnya wajah game online di sini? Terikat. Tanpa sadar tidur pun. Waduh, ini harus didoakan ini. Ada. Jalannya pun jalan game online. Itu cara setan menghancurkan generasi. Dia mau mencuri kesempatan terbaik yang ada di depanmu, di masa depanmu, supaya Anda gagal.
Tapi seorang penyembah tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan hasratnya. Seperti tadi ilustrasi tadi. Anda datang ke gereja karena ada satu passion yang ada dalam dirimu. Ada sesuatu yang Anda cari. Anda datang kepada Tuhan karena ada passion di dalam dirimu. Mau berjumpa dengan Tuhan. Sebab seorang penyembah dalam hidupnya dia membangun altar. Nanti kita akan menyembah bersama-sama lagi. Karena saya sudah memberikan understanding kepadamu. Altar sedang Anda bangun. Makanya dalam penyembahan, jangan peduli pada orang di kiri dan kamu. Orang di kiri dan kananmu mau lihat HP, mau begini, mau gini-gini. Biar aja. Karena penyembahan bersifat personal. Sebab yang diberkati adalah Anda sendiri. Wanita ini diberkati loh. Karena dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Poin yang kedua, yang kita bahas malam ini. Firman Tuhan yang barusan kita baca. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Benar? Katakan Tuhan mencari. Tuhan nyari. Coba Anda kehilangan dompetmu. Pernah Anda lupa taruh dompetmu di mana? Lalu apa yang Anda lakukan? Nyari. Ya kan? Pernah Anda kehilangan upilmu? Bagaimana caranya mengeluarkan upil dari hidung? Dicari. Kenapa dicari? Karena itu sesuatu yang sangat penting. Orang yang mencari sesuatu itu karena dia membutuhkan sesuatu. Dia tidak tahu ditaruh di mana. Kalau itu penting, Anda pasti berusaha untuk menemukannya. Kalau itu tidak penting, Anda berkata, udahlah, beli yang baru kek. Atau I don't care. Apapun, udahlah. Mengapa Anda mencari sesuatu? Karena itu penting bagimu. Kenapa Tuhan bilang, aku mencari penyembah-penyembah? Karena itu penting bagi Tuhan. Jadi, kalau hatimu penuh dengan hasrat, dan itu connect dengan passionnya Tuhan. Breakthrough. Breakthrough. Terobosan terjadi. Mujizat terjadi. Gak ada yang mustahil. Jangan berkata orang tuaku tidak mampu. Sebab itu semua akan diatasi oleh Tuhan. Jangan berkata tidak ada kesempatan. Mau kemana tuh? Toilet. Cepat ya, balik. Jangan berkata aku tidak punya jalan. Tuhan yang membuka jalan bagimu. Kalau kita mencari Tuhan ya. Begitu kita jalan. Tidak ada jalan lagi mandek. Tuhan akan jebol ini untuk membuatmu jalan. Karena Tuhan mencari orang yang menyembahnya. Makanya di dalam hadirat Tuhan. Apa yang membuat hadirat Tuhan turun? Hukumnya adalah buat penyembahan di tempat itu. Maka Tuhan akan hadir. Sebab Tuhan mencari penyembahan. Bayangkan. Tadi itu saya melihat Chris. Siapa lagi yang cewek tadi itu? Tiara menyembah Tuhan kayak gitu tuh hati saya berkobar-kobar loh. Tadi saya begini-begini lihat di sebelah kiri masih ada. Nggak boleh jaim-jaim. Ketika Daud membawa hadirat Tuhan, dia mengiringinya dengan penyembahan. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud menjadi raja yang luar biasa dan powerful. Hadirat Tuhan selalu menyertainya. Walaupun dia punya banyak kesalahan dan pelanggaran. Tapi Tuhan selalu mengampuni dia. Terlebih kita. Karena Tuhan mencari penyembahan. Kalau dia mencari penyembahan berarti itu sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Karena Tuhan fokus. Seperti Anda fokus pada orang yang sedang Anda incar gitu ya. Cari, kok gak kelihatan ya? Oh dia ada di sana. Nah udah mulai kirim sinyal-sinyal, kirim kode. Karena Anda mencari. Hari ini jadilah seorang anak muda yang menjadi jawaban atas pencarian Tuhan. Katakan amin. Coba katakan, hari ini aku mau menjadi anak muda yang menjadi jawaban
atas pencarian Tuhan. Tanya kiri kananmu, kamu mau enggak? Di situ digunakan kata seeking. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti mencari sampai dia menemukan. Jadi sebenarnya kalau kita sedang menyembah, kita sedang menyediakan diri Tuhan, aku jawabannya. Aku jawabannya. Itu yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel. Dia bangun mezbah. Dan ditaruh korban di atas mezbah itu. Korbanmu adalah penyembahanmu. Maka kesimpulan kita, jadilah seorang penyembah yang menjadi jawaban atas pencarian Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pemain musik maju ke depan. Saya belum selesai khotbah ya. Tapi pemain musik maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Abuna selalu mengajarkan bahwa menjadi seorang penyembah, kita harus face to face dengan Tuhan. Menempatkan diri di depan Tuhan. Gak ada penyembahan di belakang Tuhan. Gak ada penyembahan di samping Tuhan. Penyembahan itu di muka Tuhan. Kita berhadapan muka. Dan firman Tuhan berkata di mana mukanya terarah, di situ anugerahnya mengalir. Maka kita harus mengambil keputusan, aku mau menjadi generasi yang berbeda Tuhan. Sementara anak-anak lain senang-senang, melakukan banyak hal, aku mau tetap fokus pada Tuhan. Tuhan tidak egois-egois banget kok. Dia juga memberikan kesempatan dan waktu untuk pribadimu, untuk kepentinganmu. Amin. Tapi giliran Anda mencari Dia, fokus pada Tuhan. Karena itu yang akan merubah hidup kita. Jangan pernah beralih dari Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang penyembah, tempatkan dirimu di depan Tuhan. Jadi ketika Anda datang ke gereja, Anda beribadah, Anda sedang menempatkan dirimu di depan Tuhan. Hal yang kedua, coba instrumen pujian dan syukurku kubawa padamu. Hal yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang penyembah, memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tanya kepadamu, nak, apa yang terbaik daripadamu yang bisa kau berikan kepadaku? Kalau Anda lagi jatuh cinta, pernah punya jatuh cinta toh? Anda memberi yang terbaik gak buat pasanganmu? Kalau dia datang ke rumahmu, Anda datang, Anda biasanya cewek itu kan kalau bangun tidur mukanya rambutnya aut-autan toh. Apa yang Anda lakukan? Keluar dengan rambut aut-autan? Tidak. Ngapain? Ngapain? Sisiran. Ngapain lagi? Berkaca toh? Pakai apa? Bajunya dibenerin, benar supaya nggak aut-autan. Kalau perlu pakai make up, cuci muka, rambutnya disisir. Padahal memang dia orang keloworan. Gitu. Kenapa melakukan itu? Karena ingin tampil baik di hadapan pasangan. Betul? Kalau untuk orang dunia kita bisa begitu. Yang Tuhan mau lihat adalah ekspresif. Dalam penyembahan, Tuhan mau lihat kamu angkat tangan. Tuhan mau lihat kakimu bergerak. Tuhan mau melihat gestur tubuhmu. Karena itu menyukakan hati Tuhan. Itu yang terbaik. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Bangkit berdiri. Tutup matamu, Anda sudah tahu lagu ini. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Coba nikmati Tuhan. Beri yang terbaik dari sikapmu, gesturmu, hatimu pada Tuhan. Dan jadi orang yang berdiri di depannya. Selalu setiap kali saya melayani di gereja ini, saya ini orang luar. Saya merasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Sementara Anda sendiri jemaat di sini, saya ini cuma pembicara tamu.
bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau Anda yang tertanam di sini tidak merasakan itu, Anda rugi. Coba belajar merasakan hadirat Tuhan. Satu pengertian yang baru sudah Tuhan nyatakan kepadamu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Yeah, Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, yes, fall in this place. Angkat kedua tanganmu. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit. Katakan, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Katakan sekali lagi. Lord, I'm crying out for more and more of you. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Letakkan kedua tanganmu di dada. Kau melihat setiap hati Tuhan. Penuhi dengan setiap kapasitas yang ada. Penuhi. Kau melihat setiap hati. Kami ambil komitmen untuk menjadi penyembah yang memiliki passion kepadamu. Karena kami bisa face to face denganmu. Kami mau mengambil komitmen untuk memberi yang berharga dari yang kami miliki untuk Tuhan. Karena Engkau mencarinya. Kami mau menjadi jawaban atas pencarian Tuhan. Kami tidak sempurna. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan mulai saat ini, kami menjaga hidup kami. Kalau perempuan berdosa di Samaria bisa berubah hidupnya, terlebih kami juga akan mengalami perubahan hidup. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hati kami berkobar-kobar untuk Tuhan. Hati kami berkobar-kobar untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk.